peristiwa itu, aku melihat burung-burung sialan itu. Mereka bertengger di ranting pohon mangga depan rumah Pak Sudi. Mereka bersuara nyaring sekali, seperti tangisan yang menyayat-nyayat hati. Begitu sedih, pilu, menyebalkan dan memuakkan. Ya, bayangkan saja nih. Iya, Mbak. Hanya mendengar ceritanya saja, jantungku ini menjadi berdebar-debar. Aku kembali ingat pada kesedihan-kesedihan masa lalu yang sudah lama aku lupakan. Awalnya, aku dan Suryani hanya diam saja. Tapi, burung-burung itu, ya, burung-burung yang berterbangan itu, mereka bersuara nyaring sekali. Itu yang membuat Pak Sudi marah besar. Lalu menyuruhku melempari burung-burung itu dengan batu. Apa kau tahu, Duk? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi, Mbak? Entah, Rantu. Entah ada tandanya atau tidak. Keesokan harinya, kami menemukan Pak Sudi. Kenapa dengan Pak Sudi, Mbak? Pak Sudi mati gantung diri. Apa, Mbak? Gantung diri? Iya, gantung diri, Duk. Burung-burung itu, Dok. Ya, burung-burung itu. Burung-burung yang katanya selalu datang membawa kabar. Burung-burung yang tentu saja bersuara seperti tangisan menyayat-nyayat. Begitu sedih, pilu, menyebalkan dan memuakkan. Bayangkan saja Iya, Mbak. betapa tidak memuakkan dan menyebalkannya. Walau hanya mendengar ceritanya saja, siapapun akan teringat pada kesedihan-kesedihan. Bahkan kami sudah mencoba untuk melupakannya. Ya, burung-burung itu juga yang mendatangi negara. Istri dari Joko Bromo, pemilik kampus Puspacara. Lalu, apakah dia juga mati, Mbak? Bangun, Dik! Nanti! Bangun, Dik! Bangsat! Siapa yang telah melakukan semua ini? Aku tidak terima. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dik! Bangun, Dik! Dik! Bangun, Dik! Tati!
Mengapa tidak diajarkan? Iya, Mbah. Loh, mengingatnya saja. Kami ini sudah enggan. Apa tidak ada yang mau mengingatnya lagi, Mbah? Untuk apa, Dok? Bukankah kita bagian dari kota ini? Tapi, Dok, semua itu hanya akan mengingatkan kami pada kesedihan-kesedihan. Lalu, untuk apa diingat-ingat lagi? Bukankah kita tidak boleh melupakan sejarah, Mbah? Sejarah Iya, sejarah. itu semua adalah sejarah kehancuran bagi kami. Untuk apa? Untuk apa bukit-bukit lagi? Tapi, Mbah, kita juga berhak tahu atas sejarahnya selama ini. Apa perlu semuanya? Ya, setiap hal yang mampu Mbah ingat saja. Ya, burung-burung itu, Nuk. Burung-burung yang selalu terbang tinggi sekali. Bahkan melampaui ruang dan waktu. Ya, burung-burung itu juga yang menghantarkan kesedihan kepada kami. Tapi mereka sudah tidak peduli lagi. Mbah, bukannya itu burung-burung yang Mbah maksud, Mbah? Ya, itu burung-burungnya. Burung-burung! Dok. Burung-burung! Tunggu aku, burung-burung! Jangan dikejar, Dok. Aku harus melihat Rina itu burung-burung! Dok, Ayo, Mbah! jangan dikejar.
Tahun 1976, Gambus Misteri Bunga Jelita menampilkan lakon Samson Tenggara. Selamat menyaksikan. Simpan bolamu itu di lila dan nyahlah dari tempat ini. Dalam keadaan yang sedemikian mengenaskan, kamu masih tetap kukuh dengan kebebalanmu itu, Samson. Tidakkah kamu mendengar bahwa raja telah memutuskan ikhwal perihal kematianmu? Bahkan kematianmu itu datangnya tak beberapa lama lagi. Dan bukankah kemarin-kemarin kamu juga telah tersiksa? Bahkan kamu harus merelakan kedua bola matamu itu. Lalu kenapa kamu masih juga angkuh? Sudahlah, kamu itu menyerah saja. Biar nanti Eci katakan pada raja perihal kehilafanmu yang kemarin-kemarin. Eci yakin raja pasti akan mengampunimu. Lalu kamu bisa kembali tinggal bersama Eci. Kukira setelah aku menyelamatkanmu dulu, kamu telah benar-benar berubah, Delila. Demi Tuhan, aku menyesal. Apakah kamu menyesal? Menyesal telah memberitahu kelemahanmu? Menyesal karena aku mencintai wanita iblis sepertimu. Samson. Seekor ikan sepedaya cacing di kain nelayan. Harimau pun terjebak di perangkap pemburu. Begitu pula lelaki Samson kehilangan semua dikdaya
Delilah, Delilah. Semakin tua pohon aren, semakin rendah tangkai buahnya. Semakin sedikit pula nira yang dihasilkannya. Tapi sampai lapuk tersurup di tanah, ia takkan kehilangan tugas yang diembannya. Kamu telah memotong rambutku dan membuatku kehilangan kekuatan. Tidak, bukan Samson. Dan bukan kamu Ratu juga H. yang telah tega menyerahkanku kepada Raja Mohon Bela. dengarkan dulu penjelasan H kali ini, Samson. Tapi asal kamu tahu, Delilah, aku hidup untuk Tuhan. Kekuatanku datang tak lain daripadanya. Dengarkan dulu Hei, penjelasan. Delilah, baiknya kamu tangisi dosamu sebelum aku menghancurkan penjara dan istana ini. Jangan lakukan. Hancurlah semua, Dan Delilah. Samson. Hancurlah. Samson. Biar kita mati bersama. Kamilah burung-burung surga yang bertahta di mega-mega. Kisah cinta Samson Tenggara, kami kabarkan kebenarannya. Kamilah burung-burung surga bersinggah sana di mega-mega. Sang Tuhan bingung akan panggungnya, yang dibingungkan berpesta porang. Kenapa, Sepa? Apa sampai tadi tidak lihat kan? Setiap kali kita tanggapan, dia itu mesti izin mendadak. Nah untungnya tadi itu ada Suparli. Coba sampean pikir, kalau nggak ada dia, bisa buyar pentas kita, Bu. Namanya juga orang sakit, Pak. Mana bisa saya disemayani? Bu, kalau sakit, terus besok mati, saya bisa maklum. Lah ini, penyakit cuma watuk pilek biasa saja kok ngalemnya minta ampun. Sebenarnya Ma'ruf itu sakit apa sih?
Gini Pak, saya itu kurang paham sama si Makrum. Oh iya, cuma tadi saya ketemu di pasar Pak. Selebihnya saya nggak tahu. Bukan Pak. Persis Pak, tahu persis. Pak, saya itu gak ikut-ikut gitu sama si Maru kembarnya kami. Ya walaupun dalam hati saya gemes-gemes gimana gitu sama ayam beb. Tapi beneran Pak, sesuai orang si Maru selingkuh tak. Ya kakak pertama. Bener. Nah, bener itu Pak. Jadi sudah jelas kan Bu? Jelas apanya sih Pak? Ya kalau si Makhluk itu sudah tidak bisa kita percaya lagi Bu. Secepatnya saya harus cari penggantinya. Loh, cari pengganti. Ya. Siapa yang mau menggantikan si Maru? Suparli Bu. Suparli. Suparli itu kan sudah tidak ikut lagi di Bunga Delima. Jadi kalau nanti saya ajak main ke sini, dia pasti mau lah. Apa Bapak nggak kasihan sama si Maru? Kalau dia tidak di sini, mau makan apa dia Pak? Ya terserah dia mau makan apa. Yang jelas saya ini sudah muak sama si Maruf itu. Dia tahu rasa dia itu Bu. Sampai itu mbok ya eling Pak. Si Maru itu sudah lama itu bergabung dengan kita. Dia juga sudah kita anggap sebagai keluarga sendiri di sini. Lagian coba Bapak pikirkan. Si Suparli itu kan milik Bunga Delima. Atas dasar apa Bapak merebutnya? Aku harus mendengar ceritamu, buru-buru. Sudah jangan dikejar. Buru-buru. Kita pulang saja. Ayo, Mbak. Ayo. Buru-buru. Kejar dong. Buru-buru. Ini, oh, ya, ini adalah belakang panggung kampus Bunga Jelita. Oh, aku memasuki lorong waktu yang berbeda. Ini adalah tahun 1976. Ya, ini adalah tahun Darsono, masuk, apa kabar kamu Dar? Alhamdulillah Pak. Sehat ya sehat. Iya. Ya, bagus kalau begitu. Itu ya. Kebetulan kamu datang kemari Dar. Ya Pak. Saya ini mau bertanya soal Suparli. Oh, Suparli ya. Silakan Pak. Apa benar kalau si Suparli itu sudah tidak ikut lagi di Bunga Delima? Suparli itu sudah keluar Pak. Sudah keluar? Iya, ya ketika Pak Sudi masih hidup. Oh. Ya bagus kalau Pak. Katanya saya dengar itu ya, dia itu sering manggung di sini. oh Iya Pak. ya, kalau pemain saya ada yang berhalangan hadir, biasanya saya manggil si Parli itu. Ya, bagus Pak. Ya. Ajak saja biar tambah uas. Kalau tahu nganggur gini kan, saya nggak sungkan gitu loh Pak. Ya, monggo Pak, ajak saja. Ya, tuh kan si Parli itu sudah tidak main lagi. Jadi bebas kita memainkannya di sini. Terus apa dia bisa cocok dengan pemain yang lainnya? Kalau buktinya nggak ada masalah kan, semua baik-baik saja. Parli juga mainnya bagus. Suara itu kan suara burung-burung. Aku hampir lupa. Aku kan
Gambus Misteri Bunga Jelita menampilkan Joda Akbar. Selamat menyaksikan. Terhenti bermekaran dalam gua
menatap si Fayan di tangan raja. Harusnya air mata yang bias berkata jujur apa adanya. Harusnya air mata yang bias membuat sadar tentang cintanya. Tak lagi terandai berbekaran dalam gua sunyi mencekam, tak lagi berharga untuk dikatakan. Cinta yang memang dipendam, bukannya kankarku jadi lupa oleh lupa yang semu belaka. Sang ratu diam seribu bahasa menatap si Fayan di tangan raja. Harusnya air mata yang bias berkata jujur apa adanya. Harusnya air mata yang bias membuat sadar tentang cintanya. Hentikan yang mulia. Aku mohon jangan minum si Fayan itu yang mulia. Ada apa, Ratu Joda? Si Fayan ini sekarang mengandung racun yang mulia. Semula aku tak percaya kata Syarifuddin bahwa dia adalah orang suruhan Malik. Tapi demi dewa, aku melihatnya menggigitkan ular di lidahnya sendiri. Dia tidak perlu menabur racun untuk membunuh Anda yang mulia. Tersentuh lidahnya saja, pasti si Fayan ini akan mematikan. Aku berani bersumpah bahwa dia ini adalah wanita yang beracun. Mengapa lagi, Ratu Joda? Ratu Joda, aku tidak habis pikir orang sepertimu melakukan ini. Aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak butuh pengampunanmu yang mulia. Kami bangsa Rajput yang setia tidak akan pernah membiarkan rajanya mati oleh pengkhianat seperti dia, Ratu Joda. Bagaimana bisa orang buta berkata tentang warna-warna dunia, sedang ia tidak pernah melihatnya? Dan bagaimana pula kau menuduh Benazir sebagai wanita beracun tanpa bukti yang bisa dipercaya? Aku tidak menyangka orang sepertimu melakukan ini, Ratu Joda. Tapi Allah, Cukup Ratu Joda. Jangan lagi kamu membuat kericuhan ini, Ratu Joda. Kamilah burung-burung surga bersinggah sana di mega-mega. Sang Tuhan bingung akan panggungnya yang dibingung
Bagaimana mungkin kau percaya pada Sarifuddin, orang yang jelas-jelas mengkhianati kita, dan bahkan dia sedang mendekam di penjara. Yang menjadi pertanyaanku sekarang, mengapa kau melawan perintah? Mengapa kau diam-diam menemui Sarifuddin? Ada apa, Ratu Joda? Yang mulia, karena kebodohan dan keangkuhan Sri Rama, Dewi Sinta bersumpah atas kesuciannya dari Rahwana. Hanuman sang pertapa jadi saksinya. Seorang wanita suci lenyap di telan bumi dan menghilang selamanya. Ya, begitulah kami bangsa Rajput, percaya bahwa kesetiaan dan kesucian di atas segalanya. Aku memang kecewa atas ketidakpercayaan padaku yang mulia. Tapi aku akan jauh lebih kecewa jika harus meninggalkan tanggung jawabku ini. Ya Dewa, dari mula aku mengetahui kejahatan dunia. Maka dengan defiant yang aku bawa ini, biarkan aku membuktikan kebenarannya. Selamat tinggal yang mulia, selamat tinggal. Setidaknya jangan pernah kau sesali apa yang akan terjadi. Maafkan aku yang mulia. Ratu Joda! Ratu Joda! Ratu Joda! Bangun, Ratu Joda! Ratu Joda! Bangun! Ratu Joda, bangun Ratu Joda. Ratu Joda. Pengawal! Tangkap Binasi! Tangkap wanita iblis itu! Jandakan dia lolos! Cepat! Baik, Yang Mulia. Ratu Joda, bangun. Ratu Joda! Bangun, Ratu Joda! Ratu Joda! Ratu Joda! Gus, kemarin aku baru saja lihat pementasan bunga cerita. Penarinya itu dan lowes-lowes, penyanyinya juga nyampleng suaranya. Tapi kok yang bilang ngangkat pakem Joda Akbar ada dengan racun-racunannya, Gus. Aku kan jadi teringat sama si Artastik yang mati saat pementasan kita dulu. Maksudmu itu apa sih? Aku lah yang masih nggak nyangka sih, Gus. Ada orang yang tega meracuni istri. Di panggungku sendiri pula, Gus. Alah, sudahlah. Kejadian itu kan sudah lama berlalu sih. Apa gunanya kita membongkar ingatan tentang luka yang sudah akan menimpa? Tapi Sudahlah. aku jadi merasa bersalah pada Pak Sudi, Gus. Bersalah. Iya, Bersalah katamu. Apa yang salah sih? Kamu itu sudah melakukan satu hal yang benar. Pak Sudi telah meracuni istrimu. Dan sudah sepantasnya dia menerima kematian yang tragis seperti itu, Mo. tapi Gus, setelah sekian lama berlalu, aku kok gak yakin kalau Pak Sudi dalam dari semua ini. Kayak gitu semua, Mo. Dan kalaupun benar dia yang melakukannya, Yo, terus kenapa dia harus bunuh diri, Gus? Mo. Jelas-jelas semua bukti mengarah padanya. Kamu lupa dengan kesaksian orang-orang pada waktu itu. Dan bukankah kita sama-sama telah melihat bagaimana gelagat Sudi? Kamu lupa itu? Mereka ini kan
Joko Bromo, Bagus Samudro. Aku memasuki lorong waktu yang berbeda lagi. Kalian berdua masih saja memfitnah Pak Sudi. Ya. Hei, Panji, cari mati kau. Berani-beraninya kau datang kemari. Panci dia biar deh. Bawa, biar aku tunjukkan kejutananku. Ayo. Jangan diam saja. Aku ini tidak rela kalau kalian berdua terus-terusan menyalahkan Pak Sudi. Jelas-jelas Pak Sudi itu adalah korban. Bangsat! Baik bicara kau! Ayo bertengkar. Ayo! Sudah. Buya sudah, jangan bertengkar terus. Mas, ingat Mas, kita kesini itu untuk urusan yang jauh lebih penting. Hei lah kok sampai malah bertengkar sama mereka. Tapi dia itu bikin aku Sudah Mas, Eling, kita itu punya urusan. Oh, sudah, Dek. sudah Mas, sudah. Sampai tidak Awas, bilang Dek. mesti. Sudah, tuh. Mo, mengapa kau membiarkan Darsono lepas? Bukankah dia jalan dari semua ini? Sudah, Bos. Jangan hiraukan dia dulu. Lebih baik sekarang kita fokus saja pada kematian Hartati, Gus. Hartati mana? Aku itu curiga. Ada orang lain di balik semua kekacauan ini. Orang lain siapa lagi sih? Kamu itu jangan menuduh orang lagi-lagi. Gus, Ya, sebelum Hartati mati keracunan, katamu, kamu lihat Suparli lewat di belakang. ya, terus. Aku harus menemui dia, Gus. Untuk apa sih, Aku Mo? harus tahu kebenaran darinya. Kemarin, saat di pementasan, aku lihat dia main akordeon di Bunga Jelita. Mau tak samperin aku nggak enak sama Soe. Jadi, aku harus ke rumahnya. Ya, aku harus ke rumah Suparli. Nah sekarang, aku mau keluar sebentar. Aku nitip rumah. Kamu di sini saja, Gus. Bola terus, kenapa kamu bagaimana? Alah, gampang. Kamu suruh tunggu aja, Gus. Oh. Mengapa masalah ini muncul kembali? Aku harus mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Kamu datang ke sini, itu mau apa? Kamu kan tahu, aku ini sudah lama dengan cerita. Dari awal pendidikan, kamu sendiri kan juga tahu, aku yang kontak-katik ke sana kemari. Lah kok enak saja sekarang Pak Suwardi mau menggantikanku dengan si kepala-kepala itu. Pokoknya, biar semua aku yang mengatur. Minggu depan, mereka mau pentas menaklukkan kota Mekah. Kamu dan anak buahmu tinggal ikuti instruksi dariku. Tahu? Semua orang kan tahu. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan imbalan yang patut.
Ada apa dengan semua ini ya? Mengapa kampus kita justru jadi seperti ini? Pentas dibubarkan, dan sekarang Suparli pemain yang baru saja masuk mati dibunuh orang yang tidak dikenal. Bune kan sudah bilang, Pak. Bune juga sudah mengingatkan Bapak. Tapi Bapak tidak mau mendengarkan. Bapak tetap saja ngeyel memasukkan Suparli bergabung dengan kita. Kalau saja Bapak tidak ngeyel, pasti semuanya tidak akan terjadi. Bu, kalau saya tahu kejadiannya nanti bakalan seperti ini, tentu saja saya tidak memasukkan Suparli ke dalam kampus kita. Apa yang kalian ketahui tentang Suparli? Tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Mau dekat dengan pemainnya saja, saya tidak pernah. Iya kan, yuk. Apalagi saya, Pak. Saya malah tidak tahu apa-apa. Sumpah ini, Pak. Lala, kamu kan yang selama ini dekat sama si Suparli itu. Oh, masa ya Suparli nggak cerita apa-apa ke kamu lah? Waktu dia masih dekat sama siapa? Pasti cerita kan dia ngomong sama Suek. Oh, jangan nanti kamu. Sudah, ya sudah. Mas Suparli itu sudah nggak ada kok, masih diomongin saja. Tapi ya yuk, selama Mas Suparli masih hidup, dia itu sering cerita yuk sama aku kalau dia itu duduk sama si Cak Maruf itu loh. Jodoh-jodoh kamu. Tak bener sih, Cak, tapi lagi kita ngomong. Kalau sampean tidak melakukannya, ya jangan tersinggung. Siapa lagi di sini yang tidak suka dengan kehadiran si Parli? Sudah. Kalian ini kok malah bertengkar. Jangan asal tuduh kalau tidak ada bukti. Pak, apa ini ada hubungannya dengan kematian Hartati? Hati-hati. Ya, kematian Hartati waktu suaminya keluar dari Bunga Delima. Maksud sampean ini apa sih, Bu? Apa iya ada orang Bunga Delima yang tidak terima kalau Suparli bergabung dengan kita? Bisa jadi. Iya, Pak, bisa jadi. Ya, masa ya seperti itu? Nggak mungkin lah. Pak, ini harus kita selidiki sampai tuntas. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak merusak kampus kita. Apa dia yang merencanakan semua ini? Iya. Dia kan bukan tunggal Bunga Delima. Dada besar hilangkan dada, langit penuh doa dan air mata. Ya, burung-burung itu pasti tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi, sudah, ayo burung kita tangkap saja burung-burung. Ayo. Sekarang sudah jelas kan siapa orang yang pantas kita curigai sebagai dalang dari semua ini. Kematiannya Hartati istrimu, Pak Sugihan gantung diri.
Dewi Nirwana yang jadi gila. Nah, sekarang Supardi yang mati secara misterius. Maksud kamu itu apa sih, Bos? Kamu ingat kan? Siapa orang yang paling diuntungkan yang kematiannya Basuki? Diuntungkan? Ya, terlebih setelah Dewi Nirwana jadi gila. Jelas dia mau. Kan sudah kubilang sejak masa jaya-jayanya Bunga Delimadu. Dia kan yang paling menonjol di antara kita. Anak emasnya Pak Sudi. Nah, sekarang setelah kampusnya berantakan, bisa apa dia kalau tidak cuma lirik tetangga? Oh, lagian sekarang aku dengar dia sedang membangkitkan Bunga Delimadu. Dugaanku pasti benar, Mo. Dia di balik semua ini. Bajingan! Kalau memang benar seperti itu, ya akan kubuat perhitungan pada si Darsono. Benar itu, Mo.